SBAR adalah komunikasi efektif yang dilakukan oleh perawat kepada rekan sejawat atau tenaga medis lainnya untuk menyampaikan kondisi pasien. Tujuannya untuk menyampaikan informasi yang penting dari perawat kepada dokter atau tenaga medis lainnya. Dalam komunikasi SBAR, kita mengenai 4 komponen, yaitu S. Situation. Dalam hal ini, perawat akan menyampaikan situasi terkini terkait dengan pasien seperti data atau nama pasien, kemudian perkembangan terakhir, dan juga diagnosa medisnya. B. Background. Perawat dapat menyampaikan latar belakang terkait dengan kondisi pasien saat ini, seperti alasan pasien masuk ke rumah sakit, tindakan yang sudah dilakukan, terapi yang sudah diberikan, dan juga perkembangan pasien. Assessment. Perawat dapat menyampaikan hasil pengkajian atau analisis terkait dengan kondisi pasien. R. Recommendation, di mana perawat menyampaikan saran atau dokter. DPJB, dokter dapat memberikan rekomendasi saran sesuai dengan data atau situasi yang telah disampaikan dalam komunikasi sebelumnya. Assalamualaikum, mohon maaf mengganggu. Apa benar ini dengan Dokter Abab? Waalaikumsalam. Iya benar. Perkenalkan, saya perawat Nur Salsabila dari Bangsa Penyakit Dalam, Dok. Ada yang bisa saya bantu? Hari ini saya akan menyampaikan terkait kondisi pasien Tuan Panji. Saat ini pasien ada di bangsal dengan kondisi tekanan darahnya 150/80 mmHg, nadi 120 kali per menit, kemudian respirasinya 40 kali per menit, ada bunyi nafas ronde, kemudian hasil lab terbaru menunjukkan Hb-nya 9 mg per dl. Baik Sus, boleh saya tahu diagnosa medisnya? Iya, kondisi Tuan Panji masuk rumah sakit tanggal 20 Maret 2022. Pasien masuk IGD dengan kondisi asites dan edema pada kaki. Pasien mengatakan sudah mengalami gagal ginjal ini selama 3 tahun dan kemudian sudah rutin melakukan cuci darah, tapi pada tanggal 24 tersebut pasien merasakan tidak nyaman pada tubuhnya sehingga memutuskan untuk ke rumah sakit. Di IGD pasien sudah diposisikan semifouler, kemudian sudah terpasang kateter, diberikan oksigen sebanyak 3 liter per menit, kemudian sudah dilakukan observasi dok selama 15 menit. Didapatkan pemeriksaan hasil SaO2-nya 88%, kemudian tekanan darahnya 130/100, respirasinya 28 kali per menit, nadinya 110 kali per menit. 1 jam kemudian pasien baru ditransfer ke bangsa ruang perawatan, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter DPJP-nya. Ya, pasien didiagnosa medis gagal ginjal kronik, dok. Di sini sudah ada tindakan pengobatan yang didapat, yaitu injeksi lasik 3 kali 1 ampul dan IV untuk membantu urin output sebagai indikator dari ketidakseimbangan cairan elektrolitnya, dok. Baik, apakah sudah ada pengkajian atau analisis dari perawat? Iya, analisis dari perawat itu pasien mengalami gangguan pola napas dan ketidakseimbangan cairan lebih dari kebutuhan tubuh, dok. Ya, di sini kami menyarankan kalau kondisi pasien tersebut apakah harus diganti dengan oksigen NRM, dok? Kemudian jika iya, apakah kami perlu meningkatkan diuretik? Oke, baik Sus, saran saya pasien diberikan oksigen NRM 8 liter per menit ya. Kemudian selanjutnya berikan eksplorasi ya 2 ampul, melakukan observasi pernapasan dan tekanan darah, dan yang terakhir monitor selalu pengeluaran tubuh. Baik, dok. Saran dari dokter sudah saya catat. Terima kasih atas sarannya. Assalamualaikum